Ini durasinya 9 menit, jadi ini cuplikan saja Pak Menteri. Pertanyaan kenapa saya sampaikan di sini? Karena ini anak buahnya Bapak. Ini PJ Wali Kota Jayapura dari ASN. Supaya kita punya komitmen, aturan kita tegakkan, ya tegakkan yang benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus, tapi nanti di bawah rusak gitu. Hari Jumat jam 11 siang, PJ mengumpulkan para camat, lurah untuk mempersiapkan bagaimana cairkan uang dan bagaimana memenangkan calon tertentu. Saya khawatir jangan sampai hal-hal seperti begini, ini satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah. Tanggal 27, kita masih 27 hari lagi, kita akan masuk sebuah peristiwa penting. Kenapa penting? Karena itu pertama kali pemilihan kepala daerah secara nasional. Saya tarik ke belakang sedikit ya. Reformasi ke sini dikawal sama Megawati Soekarno Putri. Demokrasinya jalan dengan baik. Sekarang kita indeks demokrasi itu semakin rusak dengan pemilu kemarin. Apapun alasannya itu. Oleh karena itu dengan pemerintahannya Pak Prabowo, kita berharap mulai dengan pilkada ini harus dengan pilkada yang demokratis. Kalau para kepala daerah, PJ-PJ ini mau jadi tim sukses, silakan cari uang, keluar cari uang jadi pengusaha, jadi tim sukses. Jangan menggunakan PJ untuk menggunakan dana negara mensukseskan pilkada orang-orang tertentu. Jadi saya minta ini tindakan tegas dari Pak Mendagri terhadap PJ ini. Mungkin banyak, tapi satu ini yang ketahuan, dan komitmen kita untuk pilkada saya mau uji dari sini dulu. Tidak usah yang besar-besar dulu. Oleh karena itu saya sangat berharap Pak Tito untuk urusan ini ditertibkan. Kalau daerah pedalaman sana mungkin kita tidak terjangkau. Ini kota Jayapura, ibu kota provinsi Papua. Kalau kelakuan model begini, bagaimana daerah-daerah yang tidak terjangkau? Itu satu. Kita harap pemilu ini, jadi kalau tadi teman-teman sudah mempersiapkan pertemuan antara PJ-PJ, itu sangat tepat. Supaya kita jangan banyak bersandiwara. Pemilu dari waktu ke waktu tidak pada titik prosedur saja, tetapi substansinya harus kita capai. Ukuran sebuah negara beradab atau tidak beradab, itu juga dari kualitas demokrasi yang dibangun di negara itu. Jadi itu sudah benar. Teman-teman Komisi 2, terima kasih. Urusan pilkada itu hal yang penting. 27 hari lagi kita ikut. Jadi harus itu dilaksanakan supaya fungsi pengawasan di DPR ini juga jalan dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, Pak Menteri, saya sangat berharap, Pak Menteri, saya sangat berharap pertemuan-pertemuan Pak Presiden tadi disebut dengan melibatkan seluruh instansi, seluruh baik pegawai negeri maupun Polri maupun TNI itu betul-betul dilakukan, tapi jangan sampai disalahartikan pertemuan itu untuk memenangkan pilkada-pilkada nanti. Pengalaman kita dulu pertemuan seperti itu oleh zaman Pak Jokowi, kemudian lalu pemilu itu diartikan sebagai mendukung si A, si B, dan si C. Ini tidak boleh kita ulang lagi sejarah seperti begini. Keledai sekalipun tidak akan masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali. Apalagi kita manusia yang tadi Bapak menjelaskan juga kita punya banyak staf ahli apa dari luar negeri segala macam. Kita ini akan bertanggung jawab terhadap demokrasi di Republik ini. Mati hidupnya demokrasi itu ada di ruangan ini. Kenapa di sini ada Dagri, di sini ada KPU, di sini ada Bawaslu. Pemilihan umum akan bertolak dari sini. Pak Ketua, Anda masih muda, akan bertanggung jawab pada sejarah ini. Kita ini sudah tua-tua, mungkin besok sudah mati. Tapi reformasi jangan kita hianati, karena kita semua punya kesempatan duduk di sini, terlepas dari orang yang berdarah-darah 98 itu. Itu yang harus diingat. Oleh karena itu saya tetap konsen urusan ini. Silakan yang lain urus yang lain yang besar-besar. Saya ingin kita mulai 1000 langkah itu harus mulai dengan langkah pertama. Kita pastikan 2000 pemilu tanggal 27
November ini benar-benar pemilu yang jujur dan adil. Masa kita bangsa yang sudah berapa puluh tahun demokrasi berjalan, sekarang indeks demokrasinya turun nol lagi. Pembangunan silakan. Pak Harto dulu mengutamakan pembangunan. Tapi ketika pembangunan hancur karena demokrasinya rusak, jangan mengulangi sejarah itu. Ya. Oleh karena itu pesan saya yang kedua tadi, karena Pak Ketua batasi tadi, jadi saya 3 saja. Yang ketiga urusan Papua. Kita mekarkan cepat-cepat 4 provinsi di akhir tahun 2022.